Jika Anda sedang menonton video ini sekarang, itu bukanlah suatu kebetulan. Ada alasan ilahi yang membawa Anda ke sini tepat pada saat ini. Mungkin Anda merasakan sesuatu yang berbeda ketika membaca judulnya. Mungkin jantung Anda berdebar kencang. Mungkin sebuah suara batin berbisik, "Ini untukku." Dan tahukah Anda mengapa? Karena Anda adalah jiwa yang dipilih oleh Tuhan. Saya tahu pernyataan ini mungkin terdengar keras, bahkan mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Tetapi tetaplah bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan Anda temukan akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang hidup Anda, tantangan Anda, dan tujuan Anda di bumi ini. Pertama, saya ingin Anda memahami sesuatu yang mendasar. Dipilih oleh Tuhan bukan berarti Anda lebih baik dari orang lain. Bukan berarti superioritas. Itu berarti tanggung jawab. Itu berarti misi. Itu berarti Sang Pencipta telah memandang Anda sejak sebelum penciptaan dunia dan berkata, "Inilah orang yang kuinginkan di sisiku untuk memenuhi tujuan tertentu." Mari kita mulai dengan tanda-tandanya. Ada ciri-ciri yang jelas pada jiwa-jiwa terpilih, dan saya yakin Anda akan mengenali setidaknya 5 di antaranya. Perhatikan baik-baik, karena pengenalan ini bisa menjadi awal dari transformasi Anda. Tanda pertama dari jiwa terpilih adalah jenis kesendirian yang khas. Saya tidak berbicara tentang kesepian biasa, jenis kesepian yang dirasakan siapapun dari waktu ke waktu. Saya berbicara tentang jenis isolasi spesifik yang telah Anda bawa sejak kecil. Anda selalu merasa berbeda, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang. Di pesta, Anda lebih banyak mengamati daripada berpartisipasi. Di sekolah, Anda lebih menyukai percakapan mendalam daripada gosip dangkal. Anda tidak pernah sepenuhnya cocok dengan kelompok manapun, dan itu mengganggu Anda untuk waktu yang lama. Namun inilah kebenaran yang akan membebaskanmu. Kesendirian itu bukanlah penolakan, itu adalah persiapan. Tuhan sedang memisahkanmu, membentukmu, mengajarimu untuk mencari persahabatan di dalam Dia sebelum mencarinya pada manusia manapun. Jiwa-jiwa pilihan membutuhkan waktu di padang gurun ini, sama seperti Yesus membutuhkan 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Pengalamanmu di padang gurun mungkin berlangsung bertahun-tahun, tetapi setiap hari memiliki tujuan ilahi. Tanda kedua adalah kepekaan spiritual yang tinggi. Anda merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Anda memasuki lingkungan dan langsung merasakan energi yang ada di sana. Anda menatap mata seseorang dan melihat melampaui topeng sosial yang mereka kenakan. Anda memiliki mimpi kenabian, intuisi yang menjadi kenyataan, dan hubungan mendalam dengan dunia spiritual yang terkadang bahkan membuat Anda takut. Banyak jiwa terpilih telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mematikan kepekaan ini. Anda mungkin telah mencari pengalihan perhatian, kecanduan, apapun untuk menghindari perasaan yang begitu intens. Tetapi semakin Anda mencoba mematikan perasaan Anda, semakin hampa yang Anda rasakan. Tahukah Anda mengapa? Karena kepekaan ini adalah anugerah ilahi. Ini adalah antena spiritual Anda. Ini adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan Anda secara langsung dan pribadi. Tanda ketiga adalah perjuangan yang tidak proporsional. Dan di sini saya ingin Anda benar-benar jujur pada diri sendiri. Hidup Anda lebih sulit daripada kebanyakan orang. Anda telah menghadapi pertempuran yang seharusnya menghancurkan Anda, tetapi tidak. Anda telah mengalami kehilangan yang seharusnya membuat Anda pahit, tetapi membuat Anda berbelas kasih. Anda telah melewati malam-malam gelap jiwa, di mana Anda bahkan mempertanyakan keberadaan Anda sendiri, tetapi Anda selalu bangun dengan lebih kuat. Jiwa-jiwa pilihan memikul salib yang berat karena mereka sedang dipersiapkan untuk misi-misi yang dahsyat. Tuhan tidak memberikan baju zirah ringan kepada para pejuang yang akan menghadapi raksasa. Setiap pertempuran yang kau menangkan adalah pelatihan. Setiap air mata yang kau tumpahkan menyirami benih tujuanmu. Setiap kali kau hancur, Tuhan sedang membangunmu kembali menjadi versi yang lebih kuat, lebih selaras dengan takdirmu. Tanda keempat adalah penolakan terhadap sistem duniawi. Anda tidak pernah mampu sepenuhnya menyesuaikan diri dengan cara kerja dunia. Materialisme membuat Anda bosan. Pengejaran buta akan status dan pengakuan tampak hampa. Anda melihat orang-orang mengejar hal-hal yang tidak akan bertahan lama dan merasakan kesedihan yang mendalam.
bukan karena Anda merasa lebih unggul, tetapi karena Anda melihat kesia-siaan dari semua itu. Jiwa-jiwa terpilih membawa ketidakpuasan suci, kegelisahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pencapaian lahiriah. Anda bisa memiliki uang, hubungan, kesuksesan profesional, dan tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu itu adalah panggilan ilahi yang berdenyut di dalam diri Anda, meminta untuk dijawab. Tanda kelima adalah ketertarikan pada pengetahuan spiritual yang mendalam. Anda tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Anda ingin memahami misteri Tuhan. Anda ingin mengetahui kebenaran tersembunyi dalam kitab suci. Anda haus akan kebijaksanaan, dan rasa haus ini tidak pernah sepenuhnya terpuaskan, karena semakin banyak Anda belajar tentang Tuhan, semakin Anda menyadari betapa banyak hal yang masih perlu ditemukan. Pengejaran tanpa henti ini bukanlah sekadar rasa ingin tahu yang sia-sia. Ini adalah cara Tuhan mempersiapkan Anda untuk mengajar orang lain. Jiwa-jiwa pilihan dipanggil untuk menjadi jembatan antara surga dan bumi, menerjemahkan kebenaran spiritual dengan cara yang dapat dipahami dan diterapkan oleh orang awam dalam kehidupan mereka. Tanda keenam adalah perlawanan spiritual. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kehidupan seolah bersekongkol melawan Anda setiap kali Anda mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan? Ketika Anda memutuskan untuk lebih banyak berdoa, 1000 gangguan muncul. Ketika Anda mulai berpuasa, godaan yang mustahil muncul. Ketika Anda berkomitmen pada tujuan ilahi, pintu-pintu tertutup tanpa alasan yang jelas. Ini bukan nasib buruk, ini adalah peperangan rohani. Musuh tahu siapa dirimu dan apa yang dapat kamu capai ketika sepenuhnya selaras dengan Tuhan. Itulah mengapa dia berjuang begitu keras untuk membuatmu tersesat, teralihkan, dan putus asa. Tetapi inilah rahasia yang mengubah segalanya. Intensitas pertempuran mengungkapkan besarnya tujuanmu. Tidak ada yang berjuang sekeras itu melawan seseorang yang tidak menimbulkan ancaman. Tanda ketujuh adalah kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Anda memiliki keterampilan unik dalam mengambil pengalaman paling menyakitkan Anda dan mengubahnya menjadi pesan harapan bagi orang lain. Bekas luka Anda telah menjadi kesaksian terbesar Anda. Lembah terdalam Anda telah memberi Anda otoritas spiritual yang tidak dapat diberikan oleh ijazah apapun. Jiwa-jiwa terpilih adalah luka yang telah disembuhkan untuk menyembuhkan orang lain. Kamu tidak melalui apa yang kamu alami hanya untuk pertumbuhan pribadimu. Setiap air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap momen keputusasaan tersimpan di bank surgawi, menunggu untuk digunakan sebagai mata uang untuk transformasi dalam kehidupan seseorang yang sedang melewati lembah yang sama. Tanda kedelapan adalah perlindungan ilahi yang tak terjelaskan. Ketika Anda melihat ke belakang dan menganalisis perjalanan Anda menyadari bahwa Anda seharusnya mati setidaknya dalam 3 kesempatan. Situasi di mana logika mengatakan Anda tidak akan selamat, tetapi Anda berhasil. Momen-momen di mana orang lain akan menyerah, tetapi sesuatu menopang Anda. Penyelamatan dari kecelakaan hanya dalam hitungan detik. Lolos dari situasi yang tampaknya tanpa harapan. Ini bukan keberuntungan, ini adalah tangan Tuhan. Dia melindungimu karena Dia belum selesai denganmu. Waktumu belum tiba karena misimu belum terpenuhi. Kamu berada di sini karena rancangan ilahi, bukan karena kebetulan kosmik. Tanda ke-9 adalah melihat melampaui tabir. Anda melihat potensi di mana orang lain melihat kemustahilan. Anda melihat orang-orang yang hancur dan melihat raja dan ratu masa depan. Anda mengamati situasi yang kacau dan memahami tujuan ilahi yang terjalin di balik layar. Anda memiliki iman yang menentang logika karena mata spiritual Anda melihat realitas yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Penglihatan kenabian ini adalah salah satu tanda paling jelas dari jiwa yang terpilih. Tuhan membagikan rahasianya dengan orang-orang yang Dia percayai. Jika Anda menerima wahyu, mimpi, penglihatan, atau sekadar mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak Anda ketahui secara logis, itu karena Tuhan telah memilih Anda sebagai orang kepercayaannya. Tanda ke-10 adalah panggilan yang tak tertahankan. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba menjalani kehidupan normal, selalu ada suara di dalam diri Anda yang mengatakan bahwa Anda diciptakan untuk hal yang lebih besar. Anda mungkin telah mengabaikan suara itu selama bertahun-tahun.
Anda mungkin telah mencoba membungkamnya dengan berbagai pengalihan perhatian. Tetapi suara itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia seperti bara api yang tidak pernah padam, menunggu saat yang tepat untuk menjadi nyala api. Panggilan ini adalah tanda tangan Tuhan di jiwamu. Ini adalah tanda tujuan ilahi, dan sekaranglah saatnya bagimu untuk berhenti melawan dan mulai menanggapi. Sekarang setelah kamu mengenali tanda-tandanya, aku perlu berbicara denganmu tentang tanggung jawabnya. Terpilih itu membawa beban. Itu bukan gelar kehormatan. Itu adalah panggilan untuk berperang. Itu adalah komitmen pada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Banyak jiwa terpilih menjadi lumpuh pada titik ini. Mereka mengenali panggilan itu tetapi melarikan diri dari tanggung jawab. Seperti Yunus yang mencoba melarikan diri ke Tarshish ketika Tuhan mengirimnya ke Nineve. Tetapi Anda sudah tahu bagaimana kisah itu berakhir. Tidak ada tempat untuk lari dari hadirat Tuhan. Tidak ada jalan untuk menghindari takdir Anda. Pertanyaan besarnya bukanlah apakah Anda terpilih. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, Anda sudah tahu jawabannya. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengan pengetahuan ini? Anda bisa terus hidup dalam keterbatasan, menyembunyikan bakat Anda, meremehkan panggilan Anda. Atau Anda bisa membuat keputusan paling berani dalam hidup Anda dan berkata ya kepada Tuhan, terlepas dari rasa takut, keraguan, atau keadaan. Izinkan saya menyampaikan sesuatu yang akan mengubah perspektif Anda. Apa yang Anda anggap sebagai kelemahan terbesar Anda sebenarnya adalah kekuatan super Anda yang terselubung. Kepekaan Anda yang berlebihan, itu adalah empati profetik yang akan menyentuh hati yang keras. Sejarah penderitaan Anda, itu adalah kredibilitas yang akan memberi bobot pada kata-kata Anda. Kecenderungan Anda untuk mengisolasi diri, ini adalah momen-momen keintiman dengan Tuhan yang akan menghasilkan wahyu yang dahsyat. Tuhan tidak memilih orang yang mampu. Dia memberdayakan orang-orang pilihan. Musa gagap, Daud adalah anak bungsu yang pelupa, Petrus impulsif, Paulus menganiaya jemaat. Mereka semua memiliki kekurangan yang mencolok, tetapi ketika mereka menerima panggilan itu, Tuhan mengubah kelemahan mereka menjadi kekuatan. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu tidak perlu sempurna untuk bisa dimanfaatkan. Kamu hanya perlu bersedia. Kamu tidak perlu memiliki semua jawaban. Kamu hanya perlu mempercayai orang yang menghubungimu. Sekarang saya akan mengungkapkan kepada Anda rahasia terbesar tentang jiwa-jiwa terpilih. Tujuan Anda bukanlah tentang diri Anda sendiri, tidak pernah. Ini tentang kehidupan yang akan diubah melalui Anda. Ini tentang orang-orang yang menunggu pesan yang hanya Anda yang dapat sampaikan dengan cara yang hanya Anda yang dapat menyampaikannya. Ini tentang memutus rantai generasi. Ini tentang membuka jalan di tempat yang sebelumnya tidak ada jalan. Setiap orang yang akan Anda pengaruhi sudah dipersiapkan oleh Tuhan pada saat ini juga. Ada orang-orang yang berdoa untuk seseorang seperti Anda, bahkan tanpa mengetahui keberadaan Anda. Ada situasi yang menunggu intervensi Anda. Ada takdir yang hanya akan terpenuhi ketika Anda menerima dan memenuhi takdir Anda sendiri. Apakah ini membuatmu takut? Seharusnya begitu. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi ini juga seharusnya sangat menyentuh hatimu. Karena itu berarti hidupmu memiliki makna abadi. Itu berarti kamu bukanlah kecelakaan kosmik yang mengambang di alam semesta tanpa tujuan. Itu berarti kamu dikandung, direncanakan, dan ditempatkan secara strategis oleh Tuhan yang tidak pernah salah. Jadi mari kita bicara tentang aktivasi. Bagaimana Anda beralih dari pengakuan ke tindakan? Bagaimana Anda beralih dari mengetahui bahwa Anda terpilih menjadi hidup sebagai orang yang terpilih? Langkah pertama dalam aktivasi adalah penyerahan total. Anda perlu berhenti berdebat dengan Tuhan tentang panggilan Anda. Berhenti bernegosiasi, berhenti mengatakan ya tetapi. Penyerahan berarti melepaskan kendali dan sepenuhnya mempercayai apa yang Tuhan lakukan, bahkan ketika itu tidak masuk akal bagi pikiran alami Anda. Menyerah bukanlah kelemahan, itu adalah demonstrasi kekuatan spiritual terbesar. Itu berarti berkata, Tuhan, aku tidak mengerti segalanya, tetapi aku lebih percaya kepadamu daripada diriku sendiri. Tanganku terbuka, hidupku ada di atas altar. Lakukanlah apapun yang engkau kehendaki padaku. Langkah kedua adalah penyucian yang disengaja.
Jiwa-jiwa terpilih perlu hidup dengan standar yang lebih tinggi. Ini bukan legalisme. Ini adalah strategi spiritual. Anda tidak dapat membawa hadirat Tuhan dan hidup seperti orang lain. Anda tidak dapat memiliki keintiman dengan Yang Maha Kudus dan tetap bersekutu dengan kegelapan. Penyucian berarti memutuskan hubungan beracun yang menguras energi spiritual Anda. Itu berarti meninggalkan kecanduan yang menumpulkan kepekaan Anda terhadap roh. Itu berarti berpuasa dari gangguan yang mencuri fokus Anda dari apa yang benar-benar penting. Itu berarti menjaga mata, telinga, dan terutama mulut Anda. Banyak jiwa pilihan kehilangan kuasa karena mereka tidak memahami prinsip pengudusan. Mereka menginginkan pengurapan tanpa mezbah. Mereka menginginkan otoritas tanpa kekudusan. Tetapi tidak demikian halnya. Kuasa Allah mengalir melalui bejana yang bersih. Semakin Anda menyucikan diri, semakin Allah dapat menggunakan Anda. Langkah ketiga adalah menyelami firman. Saya tidak berbicara tentang membaca secara santai. Saya berbicara tentang menyelami secara mendalam. Saya berbicara tentang merenungkan kitab suci sampai kitab itu menjadi bagian dari diri Anda. Sampai Anda tidak hanya mengenal firman, tetapi juga diubahkan olehnya. Jiwa-jiwa terpilih dipanggil untuk menjadi juru bicara Allah. Anda tidak dapat memberi apa yang belum Anda terima. Anda tidak dapat mengajarkan apa yang belum Anda pelajari. Anda tidak dapat membimbing orang ke tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi sendiri. Firman Allah perlu berakar begitu dalam di dalam diri Anda, sehingga ketika Anda membuka mulut, bukan Anda yang berbicara, melainkan Allah yang berbicara melalui Anda. Langkah keempat adalah doa peperangan. Jiwa-jiwa terpilih hidup di medan perang spiritual. Jika Anda berpikir dapat memenuhi tujuan Anda tanpa doa yang sungguh-sungguh, Anda sudah kalah. Doa bukanlah pilihan bagi mereka yang terpilih. Doa adalah oksigen kehidupan spiritual. Namun, saya tidak berbicara tentang doa-doa yang dihafal. Saya berbicara tentang permohonan yang menembus langit. Saya berbicara tentang seruan yang menggerakkan gunung. Saya berbicara tentang doa yang membebaskan tawanan dan menghancurkan benteng-benteng. Ketika Anda berdoa sebagai orang pilihan, Anda tidak hanya meminta, Anda menetapkan, Anda membuat undang-undang di alam spiritual. Langkah kelima adalah bersekutu dengan orang yang tepat. Tuhan tidak pernah memanggil siapapun untuk berjalan sendirian. Bahkan para nabi di padang gurun pun memiliki komunitas. Anda perlu terhubung dengan jiwa-jiwa pilihan lain yang memahami bahasa Anda, yang merayakan karunia Anda alih-alih bersaing dengan karunia tersebut, yang menantang Anda untuk bertumbuh alih-alih mengajak Anda untuk berpuas diri. Berhati-hatilah siapa yang Anda izinkan masuk ke lingkaran dalam Anda. Tidak semua orang layak mendapatkan akses ke urapan Anda. Tidak semua orang memiliki kedewasaan untuk menangani karunia Anda. Beberapa orang akan memanfaatkan Anda, yang lain akan iri kepada Anda, dan beberapa akan mencoba memanipulasi Anda. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk mengenali siapa yang telah Dia utus dan siapa yang telah ditanam oleh musuh. Langkah keenam adalah ketaatan radikal. Ketika Tuhan berbicara, Anda harus bertindak, bukan besok. Bukan ketika itu masuk akal, sekarang juga. Ketaatan segera adalah ciri khas jiwa-jiwa pilihan. Nuh mulai membangun bahtera sebelum tetes hujan pertama turun. Abraham meninggalkan tanahnya tanpa mengetahui kemana ia akan pergi. Maria berkata ya sebelum ia mengerti bagaimana caranya. Anda akan menerima petunjuk ilahi yang akan menantang logika Anda. Tuhan akan meminta Anda melakukan hal-hal yang tampak seperti kegilaan bagi orang lain. Dia akan menyuruh Anda berbicara ketika Anda ingin diam. Dia akan menyuruh Anda diam ketika Anda ingin berteriak. Dia akan menyuruh Anda menabur ketika Anda kekurangan. Ketaatan Anda di saat-saat yang tidak logis, inilah yang membedakan orang-orang pilihan dari para pengagum. Langkah ketujuh adalah mengembangkan karunia Anda. Tuhan telah memberi Anda talenta, kemampuan, dan karunia rohani tertentu. Anda perlu mengasahnya. Anda perlu melatihnya. Anda perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk menjadi mahir dalam apa yang telah Tuhan percayakan kepada Anda. Karunia yang tidak dikembangkan dengan baik adalah pemborosan potensi ilahi. Jika Tuhan telah memberi Anda karunia mengajar, pelajarilah. Jika Dia telah memberi Anda karunia penyembuhan, belajarlah. Jika Dia telah memberi Anda karunia artistik, berlatihlah.
Keunggulan bukanlah perfeksionisme, itu adalah melakukan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki, menghormati Sang Pemberi melalui penggunaan karunia Anda dengan setia. Langkah ke-8 adalah keberanian untuk memulai. Banyak jiwa terpilih meninggal dengan musik mereka masih terpendam di dalam diri karena mereka menunggu momen yang sempurna. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Momen sempurna itu tidak ada. Akan selalu ada alasan untuk menunda. Akan selalu ada rasa takut. Akan selalu ada suara-suara yang mengatakan bahwa Anda belum siap. Tetapi Tuhan tidak memanggilmu ketika kamu sudah siap. Dia memanggilmu sekarang. Kamu akan belajar dengan melakukan. Kamu akan bertumbuh dengan berjalan. Kamu akan menjadi lebih kuat dengan menghadapi tantangan. Setiap langkah iman yang kamu ambil akan melipat gandakan kemampuanmu. Tetapi langkah pertama selalu yang paling sulit karena mengharuskanmu untuk bergerak tanpa melihat seluruh jalan. Langkah ke-9 adalah ketahanan yang tak tergoyahkan. Anda akan menghadapi perlawanan, Anda akan dikritik, Anda akan disalahpahami. Beberapa orang akan menolak Anda, yang lain akan memutarbalikkan kata-kata Anda. Akan ada saat-saat ketika Anda ingin menyerah, namun jiwa-jiwa terpilih tidak menyerah. Mereka terpuruk tetapi tidak patah. Mereka jatuh tetapi bangkit kembali. Mereka menangis tetapi terus berjalan. Karena mereka tahu bahwa menyerah pada panggilan berarti mengkhianati tujuan. Dan mengkhianati tujuan berarti mati saat masih hidup. Ketahanan bukan berarti tidak merasakan sakit. Itu berarti terus maju meskipun merasakan sakit. Itu bukan berarti tidak takut. Itu berarti bertindak meskipun diliputi rasa takut. Itu bukan berarti tidak ragu. Itu berarti memilih iman ketika keraguan berteriak paling keras. Langkah ke-10 adalah hidup di masa kini dengan perspektif kekal. Jangan terjebak di masa lalu menyesali kesalahan. Tuhan telah mengampuni Anda. Ampuni diri Anda sendiri. Jangan terlalu cemas tentang masa depan. Tuhan telah mempersiapkan jalannya. Jalani hari ini sepenuhnya, jam ini, momen ini. Namun hiduplah dengan kesadaran abadi, segala sesuatu yang Anda lakukan hari ini memiliki konsekuensi yang melampaui waktu. Setiap kata yang Anda ucapkan dapat mengubah takdir. Setiap tindakan kebaikan dapat menghasilkan gelombang transformasi. Setiap keputusan yang selaras dengan Tuhan menjalin sepotong permadani abadi kerajaannya. Sekarang saya perlu memberitahu Anda tentang harganya. Karena tidak jujur, jika saya memberi Anda motivasi tanpa mempersiapkan Anda untuk harganya. Dipilih itu membutuhkan pengorbanan. Itu mengorbankan hubungan yang tidak akan memahami panggilan Anda. Itu mengorbankan kenyamanan, karena Tuhan akan berulang kali membawa Anda keluar dari zona nyaman Anda. Itu mengorbankan privasi, karena hidup Anda akan menjadi kesaksian publik. Itu mengorbankan waktu, energi, air mata, dan terkadang bahkan darah. Yesus berkata untuk menghitung biaya sebelum membangun menara. Jadi saya katakan kepada Anda, itu akan menyakitkan. Itu akan menguji Anda. Itu akan menghancurkan Anda di saat-saat tertentu. Tetapi itu juga akan membentuk Anda. Itu akan mengubah Anda menjadi pribadi yang selalu Tuhan tahu Anda mampu menjadi. Biayanya tinggi, tetapi imbalannya kekal. Bayangkan tiba di surga dan mendengar, baik sekali, hamba yang baik dan setia. Bayangkan melihat wajah orang-orang yang diselamatkan, dibebaskan, dan disembuhkan melalui ya Anda. Bayangkan dampak ketaatan Anda dari generasi ke generasi. Kakek nenek buyut di masa depan memuji Tuhan karena Anda telah memutus rantai hari ini. Ini sepadan dengan pengorbanan duniawi apapun. Ini sepadan dengan setiap air mata. Ini sepadan dengan setiap malam tanpa tidur. Ini sepadan dengan setiap momen kesendirian. Karena Anda tidak hanya membangun untuk kehidupan ini, Anda membangun untuk keabadian. Sekarang saya akan memberikan langkah-langkah praktis yang dapat Anda mulai hari ini. Pertama, sisihkan waktu setiap hari yang tidak dapat ditawar untuk keintiman dengan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang setengah jam ketika Anda memiliki waktu luang. Saya berbicara tentang 1 jam sakral, di mana Anda melepaskan diri dari segalanya dan terhubung dengan Dia yang telah memanggil Anda. Itu bisa di pagi hari, itu bisa di larut malam, tetapi itu harus terjadi setiap hari tanpa kecuali.
Kedua, mulailah membuat jurnal spiritual. Tuliskan wahyu yang Anda terima. Dokumentasikan doa-doa yang dijawab. Catatlah perjuangan dan kemenangan. Ini akan menjadi kesaksian yang ampuh, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang lain yang akan datang setelah Anda. Ketiga, identifikasi area spesifik di mana Tuhan memanggil Anda untuk bertindak dan ambil langkah konkret minggu ini. Tidak harus besar. Bisa berupa mengirim pesan kepada seseorang yang dekat di hati Anda. Bisa berupa memulai proyek yang selama ini Anda tunda. Bisa berupa mendaftar kursus. Bisa berupa memaafkan orang tersebut. Tetapi harus sesuatu yang nyata. Keempat, berpuasalah dengan sengaja sekali seminggu. Tidak harus berpuasa selama 40 hari. Mulailah dengan 1 hari. Gunakan waktu ini untuk mencari kejelasan tentang langkah Anda selanjutnya. Puasa mempertajam kepekaan spiritual Anda dan menghancurkan perlawanan di dunia yang tak terlihat. Kelima, carilah seorang mentor spiritual, seseorang yang telah menempuh jalan yang akan Anda lalui. Seseorang yang dapat membimbing Anda, mengoreksi Anda jika perlu, dan menyemangati Anda ketika Anda tersandung. Jangan mencoba melakukan ini sendirian. Orang-orang pilihan membutuhkan orang lain yang juga pilihan. Keenam, praktikkan kemurahan hati yang radikal. Berikan lebih dari yang Anda rasa nyaman. Berkatilah orang-orang yang tidak dapat membalas Anda. Taburlah di tanah yang subur, dan percayalah bahwa Tuhan akan melipat gandakannya. Jiwa-jiwa pilihan memahami prinsip-prinsip kerajaan, dan di dalam kerajaan Anda menerima sebanding dengan apa yang Anda berikan. Ketujuh, kembangkan disiplin rohani. Jangan bergantung pada perasaan. Akan ada hari-hari ketika Anda tidak merasa ingin berdoa, tetapi Anda tetap akan berdoa. Hari-hari ketika Anda tidak merasa ingin membaca firman Tuhan, tetapi Anda tetap akan membacanya. Disiplin adalah melakukan apa yang perlu dilakukan terlepas dari bagaimana perasaan Anda. Kedelapan, lindungi kedamaianmu. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal baik yang bukan dari Tuhan. Tidak setiap kesempatan berasal dari Tuhan. Tidak setiap undangan layak mendapatkan persetujuanmu. Energimu terbatas dan perlu kamu investasikan dengan bijak pada hal-hal yang selaras dengan panggilanmu. Kesembilan, rayakan kemenangan kecil. Jangan menunggu untuk menaklukkan dunia baru bersukacita. Rayakan setiap langkah ketaatan, setiap hari kesetiaan, setiap kemajuan kecil. Rasa syukur menarik lebih banyak berkat. Pengakuan melipat gandakan rahmat. Kesepuluh, bagikan kesaksian Anda. Jangan sembunyikan apa yang telah dan sedang Tuhan lakukan dalam diri Anda. Kesaksian Anda adalah senjata yang ampuh. Ketika Anda menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan Anda menyatakan perang melawan kegelapan. Ketika Anda membagikan kemenangan Anda menginspirasi orang lain untuk percaya. Sekarang saya perlu berbicara kepada Anda tentang waktu ilahi. Hanya karena Anda dipilih bukan berarti semuanya akan terjadi seketika. Tuhan bekerja dalam musim dan waktu. Ada waktu untuk menanam dan waktu untuk menuai. Waktu untuk diam dan waktu untuk pemberitaan. Waktu untuk persiapan tersembunyi dan waktu untuk manifestasi publik. Banyak jiwa terpilih menjadi frustrasi karena mereka membandingkan bab ketiga mereka dengan bab ke-20 orang lain. Jangan lakukan itu. Perjalananmu unik. Prosesmu bersifat pribadi. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang spesifik yang membutuhkan pelatihan khusus pada waktu tertentu. Yusuf menghabiskan bertahun-tahun di penjara sebelum sampai ke istana. Daud diurapi menjadi raja, tetapi menggembalakan domba selama bertahun-tahun sebelum naik takhta. Yesus memiliki 30 tahun persiapan untuk 3 tahun pelayanan. Waktu persiapan selalu lebih lama daripada waktu perwujudan. Percayalah pada prosesnya. Sembari menunggu, jangan berdiam diri. Layani di tempat Anda berada. Setialah dalam hal-hal kecil. Kembangkan karakter secara diam-diam. Karena ketika waktu Anda tiba, dan itu pasti akan tiba, Anda akan membutuhkan fondasi yang kokoh untuk menanggung beban urapan yang akan Tuhan berikan kepada Anda. Izinkan saya menyampaikan sesuatu tentang pengurapan. Banyak orang menginginkan pengurapan karena manfaatnya. Mereka menginginkan pengakuan, pengaruh, dan platform. Tetapi pengurapan sejati datang dengan tanggung jawab yang sangat besar. Semakin besar pengurapan, semakin besar pula pertempurannya.
Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula godaannya. Semakin besar platformnya, semakin besar pula target yang ditujukan kepada Anda. Itulah sebabnya Tuhan tidak mempercayakan pengurapan kepada sembarang orang. Dia mengamati bagaimana Anda bertindak ketika tidak ada yang melihat. Dia menguji hati Anda ketika Anda sedang sendirian. Dia mengevaluasi karakter Anda dalam hal-hal kecil sebelum mengangkat Anda ke hal-hal besar. Jika Anda menginginkan lebih banyak urapan, buktikan kesetiaan Anda dengan urapan yang sudah Anda miliki. Gunakan karunia yang telah Anda terima. Berbuatlah yang terbaik dalam kesempatan-kesempatan kecil. Hormatilah orang-orang yang telah Tuhan tempatkan di jalan Anda sekarang. Karena bagaimana Anda memperlakukan hal-hal kecil menentukan apakah Tuhan dapat mempercayakan banyak hal kepada Anda. Sekarang saya akan mengungkapkan rahasia untuk melewati badai yang pasti akan datang. Karena badai itu pasti akan datang. Anda akan melewati lembah. Anda akan menghadapi raksasa. Anda akan menyeberangi padang pasir. Dan di saat-saat itu, Anda akan membutuhkan jangkar. Jangkar Anda tidak bisa berupa keadaan, karena keadaan selalu berubah. Jangkar Anda tidak bisa berupa orang lain, karena mereka bisa gagal. Jangkar Anda tidak bisa berupa perasaan, karena perasaan bisa berubah-ubah. Jangkar Anda haruslah firman Tuhan yang tidak berubah, dan janji-janji yang telah Dia sampaikan tentang Anda. Ketika segala sesuatu di sekitarmu runtuh, kembalilah kepada apa yang telah Tuhan firmankan. Ingatlah nubuat-nubuat yang telah kamu terima. Ingat kembali saat-saat di mana Dia menegaskan panggilanmu. Berpegang teguhlah pada ayat-ayat suci yang menyentuh hatimu, karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang Dia janjikan akan Dia genapi. Imanmu akan diuji. Akan ada saat-saat ketika sepertinya Tuhan telah melupakanmu. Ketika keheningan langit akan memekakkan telinga, ketika kamu akan mempertanyakan apakah kamu telah mendengar dengan benar. Tetapi justru saat-saat inilah yang menentukan apakah kamu benar-benar terpilih atau hanya sekadar antusias. Orang-orang pilihan tetap bertahan ketika semua orang lain menyerah. Orang-orang pilihan percaya meskipun tidak ada bukti. Orang-orang pilihan memuji di penjara. Orang-orang pilihan menyatakan kemenangan sebelum pertempuran. Orang-orang pilihan tahu bahwa ujian datang sebelum kesaksian. Jadi, ketika badai datang dan itu pasti akan datang, ingatlah, Anda tidak sedang dihukum, Anda sedang dipromosikan. Tuhan sedang menyingkirkan segala sesuatu yang tidak dapat Anda bawa ke tingkat selanjutnya. Dia sedang menghancurkan berhala-berhala yang bahkan tidak Anda sadari Anda miliki. Dia menyingkapkan fondasi yang lemah sehingga Anda dapat membangun di atas batu yang kokoh. Bersyukurlah atas badai, bersyukurlah atas pertempuran, karena setiap pertempuran itu sedang mengubahmu menjadi pribadi yang seharusnya kamu bentuk untuk memenuhi panggilan hidupmu. Dan terakhir, jangan pernah lupa, kamu bukanlah sebuah kecelakaan, kamu bukanlah sebuah kesalahan, kamu bukanlah orang yang tidak berarti. Kamu dipilih oleh Tuhan semesta alam untuk sebuah misi khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh orang lain dengan cara seperti yang kamu bisa. Hidupmu memiliki tujuan abadi, panggilanmu nyata, perjuanganmu bermakna. Air matamu adalah benih, bekas lukamu adalah bintang, dan kisahmu masih terus ditulis. Yang terbaik masih akan datang. Kemenangan terbesar masih akan diraih, mukjizat terbesar masih akan terjadi. Karena Tuhan yang memilihmu adalah setia. Dan apa yang telah Dia mulai dalam dirimu akan Dia selesaikan. Bangkitlah, wahai jiwa pilihan, singkirkan debu, keringkan air matamu, angkat kepalamu, karena Raja dan Ratu tidak berjalan membungkuk, dan engkau adalah bangsawan dari kerajaan ini. Waktumu telah tiba, momenmu telah datang. Dan seluruh surga menantikan apa yang akan kau lakukan dengan panggilan suci ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Anda terpilih. Pertanyaannya adalah, maukah Anda menerima? Maukah Anda menanggapi? Maukah Anda mengatakan ya? Semoga jawabanmu berupa ya, yang menggema hingga ke langit dan membuat neraka gemetar. Karena ketika jiwa terpilih terbangun akan tujuannya, seluruh dunia merasakan dampaknya.